Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita memulai aktivitas kita hari ini untuk memuliakan Tuhan. Diberangkatkan firman dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita umat manusia hidup dalam dimensi waktu yang terbatas. Hal ini ditegaskan dalam kitab Pengkhotbah ini kalau kita membaca mulai dari ayat 1. Dan judul perikop kita juga berkata demikian, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala hal di muka bumi ada waktunya. Manusia tidak dapat menahan lajunya waktu, atau manusia tidak dapat menghentikan waktu itu. Atau di sisi lain, manusia tidak dapat mengulang waktu itu kembali. Hanya Tuhan yang hidup di luar dimensi waktu itu, karena Dialah yang Alfa dan yang Omega. Dan hanya Tuhanlah yang berkuasa atas waktu tersebut. Dan hanya Tuhan yang menetapkan dalam perjalanan waktu itu segala hal yang terjadi hanya takluk di bawah kekuasaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, takluk kepada Tuhan di dalam keterbatasan yang kita hadapi itu, seharusnya sekali lagi kita harus takluk kepada Tuhan. Sekarang ini kita mau diingatkan, kalau Tuhan memberikan waktu kehidupan bagi kita, bagaimana kita sudah mengisi waktu kehidupan kita? Apa yang kita lakukan dan apa yang kita cari? Saudara-saudaraku, Musa di dalam doanya, di dalam Mazmur 90 ayat 11 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan telah menentukan waktu-waktu dalam kehidupan kita. Ada waktu kanak-kanak, ada waktunya kita remaja, ada waktunya pemuda, dewasa, dan tua. Sekarang kita mau berdoa seperti Musa agar diberi hikmat memakai waktu itu ketika anak-anak, agar kita memuliakan Tuhan, belajar dan mendengar orang tua. Dan ketika kita remaja, kita boleh mengisi kehidupan itu dengan berbagai-bagai prestasi di dalam belajar. Dan ketika dewasa, kita dapat berbuah yang lebat. Dan lebih daripada semuanya itu, dalam keseluruhan kehidupan kita, kita mau diingatkan supaya kita mencari harta yang boleh bertahan sampai ujungnya dibakar oleh api, yaitu manusia batiniah. Harta benda dan dunia ini akan lenyap dengan semua keinginannya, tetapi manusia batiniah kita dari sehari ke sehari akan dibaharui. Karena itu, mari kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita mau diingatkan, kita mau mencari apa dalam kehidupan ini. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 di ayat 19 dikatakan, kalau kita hanya di dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Yesus, maka kita adalah orang yang paling malang dari seluruh dunia. Mari kita dedikasikan semua waktu dalam kehidupan kita berlari-lari menuju tujuan yang pasti, yaitu Yerusalem yang baru, yaitu surga yang kekal, supaya di sana kita nanti boleh dimurnikan dan kekal bersama orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, takluklah kepada Allah dan sembahlah Dia dalam kehidupan, karena Dialah yang hidup kekal, Alfa dan Omega. Tetapi kita hidup dalam keterbatasan, maka dalam keterbatasan waktu yang kita miliki itu, mari kita persembahkan itu sebaik-baiknya hanya untuk memuliakan Tuhan, mengantar kita masuk kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman. Tuhan berikan hari ini bagi kami melakukan aktivitas tugas tanggung jawab. Dan satu hari ini akan cepat berlalu. Melaluinya kami diingatkan bahwa kami hidup dalam dimensi waktu yang terbatas. Maka sekarang kami mohon seperti hamba-Mu Musa, ajar kami menghitung hari kami sedemikian, agar tiap waktu dan nafas hidup kami pakai untuk memuliakan Tuhan.
dan membuahkan buah-buah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami juga di dalam hidup rumah tangga, hidup bergereja dan hidup bernegara, melakukan segala perintah Tuhan, agar dalam waktu yang singkat ini hidup kami berguna di dunia ini dan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, berkati semua aktivitas hidup kami, berkati keluarga, pekerjaan dan usaha-usaha kami, agar itu boleh kami nikmati dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.